Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, kita diperjumpakan kembali melalui siaran Kalimbuang Boba Jemaat Lanraki Biringkanaya edisi 5 September 2020. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami, kebaikan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh dibangunkan dengan penuh kekuatan yang baru untuk melanjutkan segala aktivitas kami. Namun Tuhan, kami hendak mengawali semua kegiatan kami, aktivitas kami hari ini dengan belajar dan membaca, merenungkan di sekitar firman kebenaran-Mu. Roh Kudus-Mu menguasai kami agar kami dimampukan untuk memperlakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 11 ayat 1-2 menjadi bahagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tulah ke-10 diberitahukan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Demikian sabda Tuhan. Amin. Tulah ke-10 diberitahukan. Sidang jemaat kekasih Tuhan, ke-9 tulah yang menimpa bangsa Mesir membuat mereka menderita. Tetapi sesungguhnya penderitaan mereka belumlah berakhir, karena masih ada satu lagi tulah yang akan menimpa mereka, yang membuat mereka mengusir Musa dan orang-orang Israel dari tanah Mesir. Sebelum tulah terakhir dijatuhkan, Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati dengan memberikan emas dan perak kepada orang-orang Israel yang memintanya. Tulah yang terakhir ini akan memberikan penderitaan yang lebih besar lagi dibandingkan tulah-tulah sebelumnya. Tulah tersebut juga akan membuat ratap tangis yang hebat terjadi di Mesir, karena seluruh anak sulung di tanah Mesir, termasuk anak sulung Firaun, akan mati, bahkan anak sulung hewan mereka juga akan bernasib sama. Melalui tulah ini, Firaun serta orang Mesir dapat melihat bahwa Allah berkuasa atas Mesir dan Allah orang Mesir, termasuk Firaun dan putra mahkotanya yang dianggap sebagai Allah. Perlawanan kepada Allah Israel apalagi yang dilakukan terus-menerus akan membuat keadaan semakin parah dan mendatangkan penghukuman yang mengerikan. Dengan kematian sang putra mahkota nantinya, akan jelas bagi Firaun dan rakyat Mesir bahwa kemenangan dan kekuasaan mutlak ada pada bangsa, ada pada Allah Israel. Bila kita ingin mengalami kuasa Allah, tentu yang kita harapkan adalah kuasa Allah atas penyakit atau penderitaan yang kita alami. Kita tentu tidak ingin mengalami kuasa Allah yang justru memunculkan masalah sebagai hukuman akibat murkanya oleh karena pembangkangan kita. Maka bila masalah atau penderitaan datang silih berganti, cobalah peka. Siapa tahu Tuhan sedang ingin menegur kita karena terus-menerus melawan Dia. Jika memang demikian terjadi, memohon ampun dan bertobat merupakan jalan yang terbaik. Karena itu, teruslah rendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan tetaplah tunduk di bawah kuasa kasih Allah dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan akan selalu membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Roh Kudus menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah kami sungguh-sungguh menghayatinya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kami, untuk terus takut kepada Tuhan dan mohon ampun kepada Tuhan jikalau dalam menjalani kehidupan ini ada banyak kekeliruan, ada banyak kesalahan yang kami lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, baik itu lewat tutur kata kami, pemikiran kami, maupun juga ya Tuhan,
dalam perbuatan kami sehari-hari, dalam relasi kami dengan orang lain. Tuhan, baharuilah kami, sehingga kami menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, yang terus berpadanan dengan Injil kebenaran-Mu. Hari ini Tuhan, atau saat ini, kami akan memulai aktivitas kami. Tuhan, tolong kami, tuntun kami, dan berikan kami semangat, kekuatan, sehingga di dalam melakukan aktivitas kami akan senantiasa bersuka cita, dan tentu kami akan menikmati hasil yang baik lewat setiap usaha dan pekerjaan kami. Bagi keluarga kami yang sakit, Tuhan, lawatlah mereka, topanglah mereka. Bagi yang berduka, hiburkan ya Tuhan. Dan bagi yang bersuka cita oleh karena berbagai-bagai berkat yang mereka alami, Tuhan, sempurnakan sukacita mereka. Inilah doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita melakukan kidung pujian Tak Tersembunyi Kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah, kuasanya mengatasi kehidupan kita. Ia berkuasa atas segala penyakit kita, berkuasa atas segala pergumulan kita. Karena itu, datanglah selalu kepadanya. Berserahlah, andalkanlah Dia, karena Dia adalah sumber pertolongan kita. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong, saya juga. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tuhan memberkati kita.